Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Dara Puspita dari kelas F. Di sini saya akan mereview ulang tentang permasalahan, perkembangan, dan pemecahan permasalahan berdasarkan teori. Pengertian masalah. Menurut Martin, masalah timbul jika ada kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Masalah adalah situasi di mana ada sesuatu yang diinginkan tetapi belum diketahui cara mendapatkannya. Sesuatu merupakan masalah bagi seseorang apabila sesuatu itu baru dan sesuai dengan kondisi yang memecahkan masalah, dan kondisi yang memecahkan masalah memiliki pengetahuan prasyarat. Tahapan pemecahan masalah. Menurut Evan, pemecahan masalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok bagi tindakan dan pengubahan kondisi sekarang atau present state menuju kondisi yang diharapkan. Langkah-langkah pemecahan masalah meliputi: yang pertama, pemecahan masalah; yang kedua, mencari beberapa gagasan bagi pemecahan; yang ketiga, memilih salah satu yang memungkinkan; yang keempat, melaksanakan serta mengevaluasi hasilnya. Cara mempresentasikan masalah. Representasi masalah merupakan hal yang penting bagi pemahaman masalah maupun untuk mencari jalan keluar. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mempresentasikan masalah adalah: yang pertama, membuat daftar sifat; yang kedua, matriks. Matriks merupakan suatu bagan yang menunjukkan kemungkinan sejumlah kombinasi. Matriks juga membantu terutama jika masalah begitu kompleks. Yang ketiga, pohon bercabang. Diagram seperti pohon bercabang menunjukkan dua kali lebih sukses, seperti juga penggunaan daftar dalam menghasilkan jawaban yang benar. Yang keempat, ada grafik. Jika masalah tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk simbol, daftar sifat, matriks, diagram, dan diagram pohon bercabang, namun harus digunakan untuk representasi yang lain karena dianggap lebih cocok. Dan yang terakhir adalah gambar. Metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ada 9. Yang pertama, algoritmik. Algoritmik suatu strategi yang menjamin ditemukan suatu pemecahan. Algoritmik bersifat deterministik. Contoh strategi algoritmik: penemuan secara acak, baik sistematis maupun tidak sistematis. Yang kedua, heuristik. Heuristik adalah proses penggunaan pengetahuan seseorang untuk mengidentifikasi sejumlah jalan atau cara yang akan ditempuh dan dianggap menjanjikan bagi penemuan pemecahan suatu masalah. Strategi yang bersifat kecenderungan dan masih mengandung kemungkinan gagal. Yang ketiga, proximity method. Seseorang menempuh jalan atau cara yang dipersepsi lebih mendekati tujuan yang diinginkan. Yang keempat, analogi. Analogi merupakan cara yang digunakan orang, terutama hal ini sangat berguna bagi masalah yang relatif baru. Yang kelima, matching. Contohnya, seseorang memahami situasi yang tengah dihadapi dengan tujuan yang diinginkan. Yang keenam, generate test method. Pemecahan masalah membutuhkan 2 tahapan proses. Yang pertama, satu cara atau strategi pemecahan yang paling memungkinkan dicari atau dihasilkan. Yang kedua, gagasan pemecahan yang dihasilkan itu lalu diuji apakah dapat berjalan dengan baik atau efektif. Jika belum berhasil, akan dicari pemecahan yang lain yang paling memungkinkan, kemudian diuji dan dipraktekkan. Yang ketujuh, means and analysis. Strategi ini memfokuskan perhatian seseorang pada perbedaan antara keadaan yang dihadapi dengan keadaan yang diinginkan. Yang kedelapan, backward search. Strategi ini dilakukan dengan berjalan mundur. Maksudnya, meminta orang memulai pada tujuan yang diinginkan dengan bergerak mundur menuju pada keadaan yang dihadapi semula. Yang terakhir, forward search, strategi berjalan ke depan. Seseorang mulai dari kenyataan yang dihadapi, kemudian secara bertahap bergerak menuju pada tujuan akhir yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi masalah. Yang pertama, mental set. Mental set
Fenomena ini menunjukkan pada kecenderungan orang untuk mempertahankan aktivitas mental yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan berhasil ketika ia menghadapi masalah serupa, namun di dalam situasi yang baru atau yang berbeda. Yang kedua, perceptual add frame. Penambahan bingkai persepsual ini terjadi ketika orang yang menghadapi problem atau masalah kemudian tanpa sadar seolah-olah ia melihat adanya bingkai tersamar atau pembatas yang mengelilingi di sekitar problem tersebut. Padahal sesungguhnya bingkai itu tidak ada dan hanya ada di dalam bayangan persepsi seseorang. Yang ketiga, informasi yang tidak relevan. Makin lengkap data yang dikumpulkan, maka akan semakin baik. Tapi yang perlu diingat adalah menemukan fakta yang penting, bukan fakta yang membuat masalah makin tidak jelas karena tercampur aduk dengan fakta yang tidak relevan, namun karena tercampur aduk dengan fakta yang tidak relevan terhadap masalah yang dihadapi. Yang terakhir, masalah yang tidak jelas. Ada sejumlah masalah yang salah satu atau lebih dari 3 komponen itu tidak memiliki kejelasan. Ini disebut masalah yang tersamar atau tidak jelas. Teknik sumbang sarang. Teknik brainstorming dikembangkan oleh Alex Osborne yang merupakan teknik pemecahan masalah secara kreatif yang terkenal dan berhasil berguna dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru. Baiklah, sekian review presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.